Sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan 701 yang pada saat ini benar-benar terkejut karena serangan dari pasukannya tiba-tiba dihancurkan. Tentu saja orang-orang dari Taiksu pada saat ini benar-benar keheranan mengenai hutan belantara keabadian, meskipun mereka juga mengetahui mengenai hutan belantara keabadian, namun mereka tidak pernah menjelajahinya dan tidak pernah menyangka bahwa tempat ini bisa begitu aneh. 701 pun bergumam bahwa hal ini benar-benar sungguh sulit untuk dipercaya, bahkan 8 tentakel Taiksu tidak bisa mendekat dan tempat ini sungguh sangat aneh. Sementara itu Zuchi pada saat ini tersenyum meledek melihat pemandangan tersebut. Setelah menerobos batasan yang tidak dapat diakses sebelumnya, Zuchi pada saat ini tidak segera berangkat untuk memasuki hutan belantara keabadian. Hal itu dikarenakan pada saat ini ada aliran sosok yang datang dari kehampaan dari segala arah. Sosok-sosok ini terus berdatangan dan diintegrasikan ke dalam ratusan prajurit dari Istana Dewa Pemburu. Tampaknya orang-orang kuat dari Istana Dewa Pemburu di seluruh alam sejati Suan Yin telah menerima perintah dari Istana Dewa Pemburu. Mereka semua bergegas secepat mungkin dan pada saat ini telah bergabung di dalam pasukan. Selain itu tentu saja alasan mengapa Zuchi tidak bergerak karena dirinya masih menunggu kedatangan orang-orang kuat dari Taiksu. Dalam pertempuran ini bahkan Zuchi tidak memiliki keyakinan mutlak untuk bersaing dengan permaisuri. Oleh karena itu Zuchi harus melibatkan Taiksu sebanyak mungkin dalam pertempuran melawan permaisuri. Dengan cara ini selain membuat kekuatan perlawanan dari permaisuri melemah, tentu saja korban juga tidak akan terlalu banyak dari Istana Dewa Pemburu. Dengan begitu maka mereka akan memiliki kesempatan memanfaatkan hal ini untuk menghancurkan permaisuri. Sementara itu 701 juga pada saat ini segera memerintahkan semua anggotanya untuk menghentikan penyerangan. 701 juga pada saat ini segera meminta bala bantuan tambahan dari Taiksu lainnya. Pada saat ini mereka memutuskan untuk menunggu bantuan Taiksu tiba di tempat tersebut, namun bersamaan dengan kedua belah pihak yang pada saat ini saling menunggu hutan belantara keabadian di ujung tiba-tiba melesatkan banyak cahaya, tanpa adanya peringatan apapun serangan pada saat ini benar-benar membuat semua orang terkejut. Seluruh kehampaan bergema dengan suara ledakan sonik dan pancaran cahaya yang pekat benar-benar memenuhi udara. Setelah tertegun sejenak pada akhirnya orang-orang dari Istana Dewa Pemburu maupun Taiksu segera mulai mengambil tindakan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dengan kekuatan keabadian akan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Menghadapi serangan ini sisik di tubuh dua Dewa Taiksu pada akhirnya segera berubah menjadi lesatan cahaya hitam. Lesatan cahaya ini langsung dirubah menjadi banyak sosok bertentakel 8. Sementara itu Zuchi pada saat ini bergumam bahwa ini benar-benar sangat menarik. Permaisuri telah bangkit dan dirinya benar-benar dapat mengendalikan seluruh hutan belantara keabadian. Jika keberadaan seperti permaisuri ini tidak ditangani tepat waktu dirinya pasti tidak akan melepaskan Istana Dewa Pemburu. Begitu juga dengan orang-orang dari Taiksu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zuchi pada saat ini 701 mengerutkan kening. Tanpa sadar sosoknya bertanya mungkinkah permaisuri yang dirumorkan benar-benar masih hidup? Jika begitu permasalahannya maka jika mereka orang-orang dari Taiksu bergegas memaksa untuk masuk, dikhawatirkan mereka benar-benar akan langsung dihancurkan oleh permaisuri. Sosok-sosok Taiksu yang pada saat ini berada di belakang 701 juga menggertakkan gigi. Baru pada saat inilah mereka menyadari betapa mengerikannya hutan belantara keabadian ini. Tidak heran 817 dan yang lainnya yang memiliki kekuatan yang lebih kuat benar-benar dihancurkan. Orang-orang dari Taiksu begitu juga dengan Zuchi dan yang lainnya pada saat ini sama-sama mengerutkan kening di dalam pertempuran. Kabut hitam juga pada saat ini mengembun dan saat berikutnya ada banyak bayangan hitam yang tidak terhitung jumlahnya yang keluar dari kabut hitam. Bayangan-bayangan ini segera bergegas menuju ke arah orang-orang dari Taiksu dan Istana Dewa Pemburu.
Bayangan hitam ini menyerang dengan gila-gilaan dan jumlahnya benar-benar mencapai jutaan sosok. Dalam sekejap mata mereka benar-benar bergegas ke arah dua kelompok, menghadapi serangan yang setara dengan makhluk di tingkat keabadian ini. Kedua belah pihak pada saat ini tidak bisa berdiam diri. Mereka pada akhirnya bergegas untuk bertarung dengan makhluk yang berasal dari kabut hitam. Banyak teriakan pada saat ini terdengar karena pertempuran ini bukanlah pertempuran biasa. Seiring dengan berkembangnya situasi, semuanya benar-benar telah berubah menjadi perang skala besar. Betapapun kuatnya istana Dewa Pemburu selama perang ini terus berlanjut, pasti akan ada banyak korban jiwa di pihak orang-orang dari istana Dewa Pemburu. Di sisi lain 20 sosok dari Taiksu yang sangat kuat juga pada saat ini bergegas keluar terjun di dalam pertempuran. Kekuatan yang kuat juga pada saat ini segera melonjak dari Void God Armor yang dikenakan oleh masing-masing. Mereka pada saat ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda ketika mereka mengeluarkan kekuatan armor masing-masing. Pertempuran intens pun kembali terjadi dan pertempuran kali ini berlangsung cukup lama. Kekuatan makhluk yang berasal dari kabut hitam ini tampaknya jauh lebih kuat daripada apa yang dibayangkan. Hal ini juga menyebabkan dampak yang besar pada orang-orang dari Taiksu dan Istana Dewa Pemburu. Namun meskipun begitu, setelah pertempuran ini berlangsung lama, makhluk-makhluk kabut hitam akhirnya benar-benar dihancurkan seluruhnya. Baik orang-orang dari Taiksu dan orang-orang dari kelompok Zuchi pada saat ini menghela nafas setelah bombardir yang tidak ada habisnya. Semua orang yang terlibat di dalam pertempuran menyadari bahwa tampaknya musuh yang pada saat ini akan mereka hadapi merupakan musuh yang sangat kuat. 710 juga pada saat ini menggertakkan gigi sebelum akhirnya segera berteriak kepada Zuchi. Sosoknya berkata sebaiknya mereka pada saat ini segera memasuki hutan belantara keabadian. Menanggapi hal tersebut, Zuchi pada saat ini memandangi pintu masuk ke hutan belantara keabadian. Zuchi pun segera bergumam bahwa dikabarkan Permaisuri adalah orang yang sangat bijaksana. Zuchi khawatir bahwa kedua serangan ini adalah sesuatu yang memang dirancang oleh Permaisuri. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zuchi, sosok-sosok yang pada saat ini berada di belakang Zuchi menggertakkan mereka. Yuan Wei yang pada saat sebelumnya pernah bertarung melawan Xiao Yan juga ada di antara mereka. Namun beberapa di antara 8 dewa keabadian Istana Dewa Pemburu telah mati. Tai King telah mati sementara Yu King telah melarikan diri. Oleh karena itu sekarang hanya ada tersisa 6 dari 8 dewa keabadian Istana Dewa Pemburu. Yuan Wei pada saat ini terlihat berdiri di samping dengan ekspresi muram di wajahnya. Yuan Wei sedikit merenung sebelum akhirnya berbicara kepada Zuchi. Yuan Wei berkata, mungkinkah Permaisuri ingin dengan sengaja memprovokasi orang-orang dari Istana Dewa Pemburu? Mungkinkah Permaisuri berharap mereka menerobos untuk masuk dan benar-benar terjerat dalam perangkapnya? Zuchi pun menghela nafas dan pada saat ini menggelengkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Yuan Wei barusan. Zuchi lanjut berkata bahwa sesungguhnya tidak ada keberadaan nyata di hutan belantara keabadian. Semuanya adalah kehendak kental dari makhluk keabadian setelah kematian mereka. Namun jika melihat penyergapan sebelumnya, Zuchi berpikir bahwa ini adalah strategi dari Permaisuri. Dengan begitu Zuchi berpikir tampaknya Permaisuri pada saat ini sedang menunda waktu. Yuan Wei pun mengerutkan kening dan segera bertanya kepada Zuchi, bisakah mereka pada saat ini mengirim tim untuk menyelidikinya? Zuchi kembali menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu tidakkah mungkin. Sebelum Zuchi menyelesaikan perkataannya, sesosok wanita pada saat ini segera melangkah berjalan ke antara kerumunan. Wanita ini tampak terlihat lebih cantik dan lebih montok jika dibandingkan dengan Yu King dan Tai King. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa mereka pada saat ini tidak boleh bertindak gegabah. Sebaiknya mereka pada saat ini berdiam diri sejenak dan melihat situasinya. Semua mata seketika tertuju pada sosok yang baru saja muncul dan sosok tersebut adalah wanita bernama Wei Ya.
Menanggapi perkataan wanita ini, salah seorang pria dengan alis tajam pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Yuan Wei sebelumnya merupakan sesuatu yang benar. Mereka sedang menghadapi orang terkuat dari alam sejati Xuan Yin. Mereka pada saat ini tampaknya harus bergegas maju untuk menghancurkan permaisuri. Menanggapi perkataan tersebut, Wei Ya pada saat ini segera berkata kepada pria yang memiliki nama Do Xiang. Wei Ya menjelaskan apakah Do Xiang memiliki cara untuk memecahkan situasi ini. Jika Do Xiang pada saat ini memang ingin menerobos masuk langsung dan berhadapan dengan permaisuri, maka sepertinya tidak akan ada kesempatan baginya untuk bisa bertahan hidup. Mendengar apa yang dikatakan oleh Wei Ya pada saat ini, baik Yuan Wei dan Do Xiang sedikit terdiam. Mereka semua pada saat ini lanjut menatap ke arah klon Zuci. Mereka hanya bisa mematuhi apa yang pada saat ini akan dikatakan oleh tuan istana mereka. Zuci juga pada saat ini terdiam dan setelah beberapa saat satu kata pada akhirnya segera keluar dari mulut Zuci ketika dirinya memerintahkan semua orang menunggu. Yuan Wei seketika sedikit terkejut dengan keputusan yang baru saja diambil oleh Zuci dan mulai segera kembali berbicara. Yuan Wei berkata bahwa jika tuan istana terus menunggu, bala bantuan permaisuri akan tiba dan dikhawatirkan mereka tidak akan memiliki kesempatan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yan Wei, Do Xiang pada saat ini menggelengkan kepalanya dan kembali mulai berbicara. Do Xiang berkata bahwa menurutnya apa yang akan terjadi adalah sebaliknya. Menurut Do Xiang, jika bala bantuan dari permaisuri datang, hal ini sepertinya akan menjadi kesempatan bagi mereka. Tentu saja jika Taiksu bisa menjadi garda depan dan bala bantuan tiba, mereka akan bisa bergabung untuk memenangkan pertempuran. Mungkin juga bala bantuan permaisuri akan datang dan bertarung dengan orang-orang dari Taiksu terlebih dahulu dan hal tersebut akan bisa memikat permaisuri untuk muncul. Barulah ketika saatnya tiba mereka akan mengambil tindakan secara langsung. Jika mereka pada saat ini merangsek memaksa masuk, maka mereka benar-benar akan dibatasi oleh aturan dari hutan belantara keabadian. Zuci pada saat ini mengangguk sedikit mendengar apa yang saja dikatakan oleh Do Xiang. Jelas sekali bahwa Do Xiang pada saat ini benar-benar memiliki strategi yang sangat ahli. Zuci pada akhirnya segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Do Xiang memang benar. Meskipun permaisuri telah mati, tetapi mereka harus berhati-hati saat menghadapi sisa kekuatannya. Yuan Wei pada saat ini akhirnya hanya bisa terdiam mendengar keputusan akhir dari Zuci. Orang-orang dari Taiksu di kejauhan juga pada saat ini tampak masih menganalisis situasi yang akan terjadi di dalam pertempuran. Mereka percaya di dalam hati masing-masing bahwa begitu bala bantuan tiba mereka tidak akan lagi bisa terkalahkan. Namun tepat ketika Taiksu dan Istana Dewa Pemburu masih ragu-ragu untuk mengambil tindakan, hutan belantara keabadian pada saat ini kembali terguncang. Dampak dari energi juga seketika menyebar ke segala arah dan begitu dampak energi ini menghilang, dua klon Zuci membuka mata mereka bersamaan. Mereka segera melihat bahwa kehampaan yang berada di hutan belantara keabadian mulai menyebar dengan gila-gilaan. Hutan belantara keabadian pada saat ini melahap kehampaan di sekitar mereka. Sementara itu di hutan belantara keabadian mata permaisuri tampak terlihat tenang sambil tersenyum. Permaisuri segera tidak berkata karena mereka semua tidak ingin masuk, maka permaisuri hanya bisa memaksa mereka. Begitu perkataannya terdengar, kehampaan pada saat ini benar-benar seketika menyebar. Kehampaan ini dengan kecepatan yang sangat cepat segera menyelimuti orang-orang dari Taiksu dan Istana Dewa Pemburu. Dengan kecepatan ini mustahil bagi mereka untuk bisa melarikan diri. Mereka pada saat ini hanya bisa pasrah tenggelam masuk ke dalam kehampaan. Mereka semua pada saat ini tampak berputar sebelum akhirnya mereka segera tiba di sebuah ruang. Pemandangan di sekitar mereka seketika berubah dengan adanya kehampaan yang benar-benar dipenuhi dengan kekacauan berwarna-warni.
Semua orang seketika menyadari bahwa pada saat ini mereka benar-benar telah secara paksa terjebak di hutan belantara keabadian. Baru saja mereka tertegun pada saat ini mereka kembali dikejutkan dengan teriakan melengking yang terdengar. Dapat disimpulkan dengan jelas bahwa tampaknya seseorang telah melanggar aturan di tempat ini. Segera tanaman merambat besar yang tidak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tanah. Kekuatan dari tanah seperti ular piton raksasa dan melancarkan serangan ganas terhadap mereka yang melanggar aturan. Adapun bagaimana mereka melanggar aturan dan aturan apa yang mereka langgar, mereka pada saat ini bahkan benar-benar tidak mengetahuinya. Karena ada terlalu banyak aturan di sini, maka seseorang akan dapat dengan mudah melanggar sebuah aturan secara tidak disengaja. Mereka pada saat ini benar-benar diserang oleh kekuatan dari aturan yang berasal dari hutan belantara keabadian. Hal yang paling menjengkelkan bagi mereka adalah ketika melihat ke sekeliling, tidak ada sosok musuh yang ditemukan oleh mereka. Mereka pada saat ini hanya berhadapan dengan tanaman merambat yang bahkan tidak bisa dipotong dan menyerang dengan gila-gilaan. Selain itu ada juga kekuatan aturan yang tidak kasat mata yang melanda. Untuk sementara waktu Istana Dewa Pemburu dan orang-orang dari Taiksu berada dalam posisi yang dirugikan, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara mereka bisa melawan. Sementara itu di sisi lain Yuan Wei juga pada saat ini tampak kewalahan di tengah-tengah pertempuran. Selanjutnya sosoknya segera berteriak kepada Zuci bahwa sepertinya mereka harus memikirkan cara sebelumnya. Jika tidak sepertinya seluruh pasukan mereka benar-benar akan dihabisi di tempat ini. Satu-satunya cara pada saat ini adalah mereka harus segera menemukan keberadaan dari permaisuri. Jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan kekuatan aturan di tempat ini, maka mereka akan benar-benar jatuh ke dalam rencana permaisuri. Zuci pada saat ini menanggapi hal tersebut dengan tenang dan berkata bahwa mereka tidak perlu mencari permaisuri karena dirinya sudah berada di sini. Zuci pada saat ini segera menatap ke arah kehampaan di mana ada sesosok wanita yang berdiri. Wanita ini memegang kelinci di tangannya dan semua orang menyipitkan mata masing-masing. Yuan Wei pun mengangguk dengan serius melihat sosok cantik yang pada saat ini muncul di kejauhan. Yuan Wei tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar permaisuri. Dirinya juga telah mendengar bahwa setelah permaisuri bangkit, dirinya suka memeluk seekor anjing berwarna putih. Yuan Wei pada saat ini memiliki ekspresi dengan penuh keseriusan di wajahnya. Tidak hanya Yuan Wei tetapi Zuci juga pada saat ini mengerutkan kening. Bagaimanapun Zuci adalah pemimpin mereka dan Zuci pada saat ini bisa merasakan tekanan dari kekuatan permaisuri. Sementara itu di kejauhan permaisuri pada saat ini tersenyum dan segera berbicara kepada kelinci Bingyun. Permaisuri berkata bahwa mereka menyebut kelinci Bingyun adalah seekor anjing. Kelinci Bingyun pada saat ini meraung dengan marah ketika berteriak bahwa mereka benar-benar jahat. Kelinci Bingyun pun melesat keluar dan kelinci Bingyun berharap permaisuri akan menahannya. Namun permaisuri pada saat ini sama sekali membiarkan kelinci Bingyun yang hendak mengambil tindakan. Menyadari hal tersebut kelinci Bingyun yang sudah maju pada akhirnya jiper dan kembali mundur. Sementara itu permaisuri tertawa sambil mengelus-ngelus kepala dari kelinci Bingyun. Sementara itu di sisi lain klon Zuci pada saat ini berdiri di atas binatang terbang raksasa. Sosoknya lanjut menangkupkan tangannya ke arah permaisuri. Dengan sedikit tertunduk Zuci pada saat ini memberikan penghormatan kepada permaisuri. Zuci lanjut berkata karena permaisuri telah mati mengapa tidak membiarkan generasi muda untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Mendengar yang dikatakan oleh Zuci pada akhirnya permaisuri menghela nafas dan segera menganggukkan kepalanya. Permaisuri segera menjawab dengan persetujuan ketika berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Zuci memang masuk akal. Zuci pada saat ini terdiam dan benar-benar bingung untuk berbicara apa. Setelah beberapa saat Zuci pada saat ini sedikit mengerutkan kening.
Zuchi pun lanjut berkata karena permaisuri setuju maka bisakah permaisuri mengundangnya keluar? Mereka bisa bersaing dan mereka bisa melihat siapakah yang akan hidup dan siapakah yang akan mati. Biarkan pada saat ini kekuatan berbicara sendiri. Permaisuri pada saat ini memasang ekspresi bingung di wajahnya mendengar apa yang dikatakan oleh Zuchi. Permaisuri lanjut bertanya siapakah yang pada saat ini diminta keluar oleh Zuchi. Zuchi kembali mengerutkan mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Zuchi secara alami menyadari bahwa permaisuri sengaja menanyakan hal ini kepada Zuchi. Zuchi pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera berkata bahwa orang itu telah meniru Zuchi. Orang itu pasti sedang mengincar Zuchi. Sebaiknya permaisuri pada saat ini jangan membuang-buang banyak waktu lagi. Permaisuri dengan masih tetap tersenyum pada saat ini segulai berbicara kepada Zuchi. Permaisuri berkata bahwa sepertinya apa yang dikatakan oleh Zuchi adalah sebuah kesalahan. Selain itu apakah Zuchi lupa bahwa permaisuri adalah senior Zuchi? Sebagai seorang junior dirinya benar-benar tidak memiliki rasa hormat sedikit pun ketika berbicara kepada seniornya. Apakah dirinya benar-benar harus diajari oleh permaisuri? Begitu selesai berbicara permaisuri segera mengangkat jari sampingnya dan menjentikannya ke arah klon Zuchi di udara. Ledakan seketika terjadi dan tiba-tiba klon Zuchi yang hendak berbicara sepertinya terkena pukulan keras. Seluruh tubuhnya roboh dan tiba-tiba melesat mundur dengan organ dalam yang dihancurkan. Terdengar suara berderak dari tulang dadanya yang menandakan bahwa beberapa tulang di dadanya benar-benar telah patah. Seteguk besar darah juga keluar bercampur dengan daging cincang. Setelah beberapa ratus meter Zuchi pada akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya. Kondisi Zuchi dengan cepat pada saat ini kembali ke kondisi normal dan Zuchi segera menyipitkan matanya. Melihat Zuchi yang baru saja menstabilkan tubuhnya permaisuri pada saat ini segera menatap ke arah orang-orang dari Taiksu. Selanjutnya permaisuri kembali mulai berbicara kepada Zuchi dengan nada serius. Permaisuri bertanya apakah Zuchi pada saat ini mengetahui bahwa bergabung dengan dunia lain dan berniat untuk menghancurkan dunianya sendiri adalah sebuah pengkhianatan. Zuchi pada saat ini terdiam dan Zuchi pada saat ini tampak tidak terintimidasi oleh permaisuri. Suara Zuchi pada akhir perlahan segera kembali keluar. Zuchi berkata bahwa dirinya hanya berpikir permaisuri telah mati. Dengan permaisuri yang telah mati seharusnya permaisuri tidak boleh lagi terlibat dalam urusan duniawi. Permaisuri telah hidup di masa lalu dan era ini bukan lagi milik permaisuri. Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini permaisuri mundur. Permaisuri pada saat ini tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya berkata bahwa menurut permaisuri, apa yang pada saat ini dikatakan oleh Zuchi memang masuk akal. Namun apakah menurut Zuchi dengan adanya permaisuri Zuchi akan bisa mengambil alih energi dunia dari permaisuri? Zuchi pada saat ini menyipitkan matanya dan Zuchi sesungguhnya tidak ingin banyak bacot lagi dengan permaisuri. Zuchi menyadari bahwa tampaknya permaisuri pada saat ini sedang mengulur waktu. Sementara itu melihat Zuchi yang pada saat ini terlihat merenung permaisuri segera memerintahkan Zuchi untuk berbalik dan melihat orang-orang dari Taiksu. Pernahkah Zuchi berpikir mengapa mereka datang ke alam sejati Xuan Yin? Zuchi pun seketika menoleh menatap ke arah sosok-sosok dari Taiksu. Selanjutnya Zuchi menundukkan kepalanya dengan mata yang terlihat muram. Zuchi sebenarnya tidak terlalu peduli dengan orang-orang dari Taiksu. Bagaimanapun Zuchi percaya bahwa kekuatan Taiksu di alam sejati Xuan Yin tidak akan menimbulkan ancaman nyata bagi Zuchi. Setidaknya untuk saat ini mereka benar-benar tidak akan menimbulkan ancaman apapun. Namun meskipun begitu Zuchi juga pada saat ini bisa menyadari adanya sesuatu. Setelah Zuchi mengalami kontak singkat dengan Taiksu dirinya merasakan betapa kuatnya orang-orang dari Taiksu. Zuchi menyadari bahwa kekuatan terpendam dari orang-orang Taiksu ini benar-benar di luar imajinasinya. Zuchi pada akhirnya terlihat ragu dan pada saat ini segera memandang ke arah permaisuri.
Ketika Zuchi terdiam, suara dari permaisuri juga pada saat ini perlahan kembali terdengar. Permaisuri berkata bahwa istana pemburu dewa kini telah berkembang menjadi kekuatan terkuat di alam sejati Xuan Yin. Ada pertempuran yang menentukan di antara mereka. Permaisuri tidak ingin menyembunyikan hal ini dari Zuchi sama sekali. Tapi yang harus diketahui oleh Zuchi adalah bahwa pada saat ini meskipun Zuchi berada di pihak permaisuri atau tidak, permaisuri akan tetap menjalani pertempuran untuk menghabisi orang-orang dari Taiksu. Zuchi pada saat ini menggertakkan gigi dan Zuchi secara alami menyadari apa yang dimaksud oleh permaisuri. Zuchi berpikir bahwa jika mereka bergabung dengan Taiksu dan berhasil mengalahkan permaisuri, bukankah akan ada kemungkinan orang-orang dari Taiksu ini menghabisi istana pemburu dewa? Bagaimanapun mereka membutuhkan sumber daya yang terkandung di alam sejati Xuan Yin. Dengan adanya istana dewa pemburu yang berdiri dengan tegak, maka hal tersebut akan menghalangi pergerakan mereka. Zuchi pada saat ini termenung dalam banyak keputusan yang harus diambil oleh Zuchi. Setelah cukup lama, pada akhirnya dua klon Zuchi mengangkat kepala mereka dan menatap ke arah permaisuri. Zuchi telah memikirkan perkataan dari permaisuri dan jawabannya telah jelas berada di hadapannya. Zuchi pada saat ini tampaknya tersadar dan berpikir, bukankah seharusnya mereka melindungi dunia tempat mereka tinggal? Dengan begitu maka bekerja sama dengan Taiksu ini merupakan suatu hal yang salah. Sementara itu di sisi lain, permaisuri pada saat ini segera kembali berbicara kepada Zuchi. Permaisuri menjelaskan bahwa Zuchi pada saat ini perlu memahami satu hal. Permaisuri sesungguhnya tidak membutuhkan Zuchi untuk bergabung. Permaisuri hanya memberi Zuchi kesempatan untuk bisa bertahan hidup. Ini juga merupakan satu-satunya rasa hormat yang dirinya berikan untuk keturunannya. Permaisuri mengerti bahwa dengan permaisuri yang berbicara mengenai hal ini, Zuchi pasti benar-benar akan tampak seolah dipukul dengan pukulan yang berat di hatinya. Jiwanya akan benar-benar bergetar dan Zuchi dapat dikatakan akan langsung taubatan nasuha. Zuchi pada akhirnya memejamkan matanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri. Sesaat berikutnya Zuchi pun membuka matanya dan Zuchi pada saat ini menghela nafas. Dengan penuh tekad Zuchi pada saat ini segera berteriak ketika memberikan instruksi kepada semua anggota dari Istana Dewa Pemburu. Zuchi berkata agar semuanya pada saat ini mendengarkan perintah. Zuchi menerima perintah dari permaisuri saat ini dan tujuannya adalah untuk menghancurkan Taiksu. Zuchi pun tiba-tiba berbalik menatap ke arah 701 dan orang-orang Taiksu yang berada di kejauhan. Sementara itu orang-orang Taiksu pada saat ini terlihat terkejut dan benar-benar masih belum bisa bereaksi. Mereka baru saja dikejutkan dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Zuchi. Sesaat kemudian 701 pada akhirnya tiba-tiba tersadar dan bergumam bahwa ini sungguh sangat sial. Tampaknya mereka pada saat ini telah terjatuh dalam sebuah jebakan. Perkataan dari 701 pada saat ini seketika langsung membangkitkan kewaspadaan semua orang dari Taiksu. Mereka semua pada saat ini menggertakkan gigi dan mereka semua tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar akan terjatuh dalam situasi seperti ini. Semua orang dari Taiksu pada saat ini bersiaga dan bersiap akan adanya serangan. Dua sosok Dewa Taiksu juga pada saat ini tampak bersiap dengan kekuatan mereka yang akan dialirkan kepada orang-orang dari Taiksu. 701 juga pada saat ini mengerutkan kening dan berpikir tampaknya yang terbaik bagi mereka pada saat ini adalah bergegas pergi dari tempat tersebut. Jika mereka tidak melakukan hal tersebut maka mereka sepertinya benar-benar akan kewalahan berhadapan dengan kelompok Zuchi. Meskipun orang-orang dari Taiksu memiliki kekuatan yang cukup kuat, namun jumlah yang dimiliki oleh pasukan Zuchi pada saat ini benar-benar luar biasa. Jika pertempuran barbar terjadi di antara mereka dikhawatirkan konsumsi energi mereka benar-benar akan habis-habisan. Pada saat ini paling tidak mereka hanya bisa memanfaatkan waktu untuk menunggu kemunculan bala bantuan dari Taiksu untuk bisa menguasai lahan parkiran.